Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SDIT Insan Tama dari kelas 1 sampai kelas 6? Semoga di hari ke-18 puasa Ramadan ini antum masih diberikan kesehatan dan juga semangat berpuasa di dalam menjalankannya. Alhamdulillah, sholawat serta salam marilah kita limpahkan, kita curahkan kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selaku pemimpin para nabi dan orang-orang yang bertakwa. Selamat bergabung di program Ramadan Kreatif bersama SDIT Insan Tama Serang, Sekolah Para Juara, Sekolah Kebanggaan kita semua. Program spesial Kepompong Ramadan ini memang selalu menjadi program yang senantiasa dinanti-nanti dan senantiasa dirindukan ya oleh semua siswa-siswi Insan Tama karena program acaranya selalu menarik ya. Kemudian bagi siswa-siswi Insan Tama dari kelas 1 sampai kelas 6 yang ingin menyaksikan acara ini, antum bisa bergabung di link Zoom yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru di kelas. Antum juga bisa menyaksikan ini bagi yang terlewat hari ini dan tidak bisa menyaksikan, antum bisa menyaksikannya nanti melalui channel YouTube Insan Tama Serang. Tapi jangan lupa ya, sebelum nonton channel YouTube Insan Tama Serang, jangan lupa tuh untuk kasih like, kemudian subscribe-nya juga nanti antum bisa beri komen ya. Sangat menarik acara program spesial Kepompong Ramadan. Kali ini kita masuk segmen sedap. Ya, segmen sedap adalah segmen dapur Insan Tama Kreatif ya. Nanti bakal ada door prize dan quiz online yang bisa antum ikuti ini. Nanti antum bisa beri tanda hand kalau ingin ikutan di acara quiz online ini ya. Jangan lupa tetap saksikan segmen dapur Insan Tama Kreatif hari ini. Insya Allah dengan Bu Iza ditemani masih dengan Ibu Neni Purnamasari. Sebelum dimulai, Bu Iza punya pantun. Seperti biasa, pantun ya. Jalan-jalan ke Papua, cari menu untuk berbuka. Nonton saja channel YouTube kita, ada segmen dapur Insan Tama. Yeay. Oke, antum sudah siap untuk menyaksikan acara hari ini? Ya. Saat ini Bu Ija sudah bersama Ibu Neni Purnamasari. Assalamualaikum Ibu Neni, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Semoga siswa-siswi Insan Tama dari kelas 1 sampai kelas 6 juga kondisinya di hari ke-18 ini tetap sehat puasanya. Tetap sehat, tetap kuat ya Bu Neni. Insya Allah, Bu, insya Allah. Anak kelas 1 sampai kelas 6 boleh didoakan, Ibu Bapak Guru Insan Tama juga mendoakan agar Allah memberikan kita semua kesehatan, sehingga dengan sehat itu kita bisa menikmati, bisa menjalankan Ramadan, menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Tidak hanya hari ini, tapi juga sampai nanti akhir Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Bu Neni, kita hari ini kan mau ngomongin tentang makanan Bu Neni, nggak jauh-jauh dari makanan ya. Jadi segmen itu sedap, segmen dapur Insan Tama Kreatif. Oke, segmen dapur Insan Tama Kreatif. Iya. Ramadan ini kan sebenarnya Rasulullah mengajarkan kepada kita agar di bulan Ramadan itu kita punya rasa empati ya Bu Neni ya. Kemudian juga bisa merasakan bagaimana hidup sederhana gitu ya, nggak bermewah-mewah. Karena biasanya nih Bu Neni kalau puasa itu makanan itu yang tadinya nggak ada harus diada-adakan. Biasanya nih nggak tahu ya, kalau Bu Ija itu kadang suka bingung nih mengatur menu sahur apa ya, mengatur menu untuk berbuka apa ya. Jadi ya padahal Rasulullah itu kan mengajarkan makanan itu mungkin yang sederhana saja. Nah, bagi anak-anak yang pengen tahu sebenarnya Rasulullah
di bulan puasa itu makannya apa sih, kemudian berbukanya dengan apa sih. Nah di sini ada Bu Neni nih yang Bu Neni itu mengidolakan Rasulullah itu, wah luar biasa ya Bu Neni. Ini Insya Allah kita semua, harus kita semua, bukan cuma Bu Neni ya, ya, mengidolakan Rasulullah. Pengen tahu nih Bu, Rasulullah itu apa kesukaannya, kemudian bagaimana sih agar ibadah di bulan puasa Ramadan ini juga lebih bermanfaat, lebih berpahala ya Bu Neni ya. Nah kali ini kita akan cari tahu nih Bu Neni, gimana sih sebenarnya makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah, karena makanan ini kan sesuatu yang sangat penting nih bagi tubuh kita ya Bu Neni. Betul. Kadang makanan itu bisa jadi sehat, bisa juga jadi penyakit ya Bu Neni. Nah sebenarnya apa sih yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam hal makanan ini Bu? Terima kasih Bu Ija untuk pembukanya yang diskusi kita hari ini. Anak-anak yang solid dan solihah, anak-anak insan kama, anak kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Neni sayangi karena Allah. Mencontoh Rasulullah itu, meneladani Rasulullah itu adalah bagian dari kewajiban kita sebagai umatnya, sebagai kaum muslimin yang sudah berjanji, sudah bersyahadat bahwa beliau adalah utusan Allah untuk kita ikuti semua yang diperintahkannya. Yeah. Dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasul adalah kita mencari tahu apa saja sih kebiasaannya. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Terus masya Allahnya itu kalau kita mengenal Rasul, kita dengan saya pernah belajar mengikuti kajian mengenal bukan jadi lupa astagfirullahaladzim. Sepertinya kurang minuman. Kajian yang membahas tentang mengenal Rasul, segala macam dibahas tentang baginda Rasul. Makanya ya tadi sebagai umat Rasulullah, semua kaum muslimin pastinya ingin dikatakan sebagai hambanya, sebagai umatnya yang sayang sama baginda. Harus dengan berbangga dan harus dengan rasa yang dari dalam hati kita, I love you, I love Rasulullah gitu. Saya sayang Rasulullah, saya cinta Rasul. Karena dengan cinta sama Rasul itu, insya Allah itu adalah salah satu jalan bagi kita untuk bisa masuk surga. Karena kita akan dimasukkan bersama orang yang kita cinta. Jadi itu kenapa itu dan juga kita semua ini sering mungkin atau Agus juga sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah tentang ajakan untuk mencintai baginda Rasul. Kenapa? Kita semua itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah di hari kiamat beserta dengan orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai. Kalau yang kita cintainya baginda Rasul, yang kita sayangnya baginda Rasul, insya Allah berarti kita akan bersama baginda Rasul nanti di hari kiamat. Berarti selamat. Karena kalau yang dicintai oleh kitanya bukan baginda Rasul, yang lain, apalagi misalkan yang muslim sekarang karena melihat kepopulerannya terus kita mencintai diri, justru nanti bisa menjadikan kita. Rasulullah itu kan ini ya Bu Neni, sehat, badannya kuat, bahkan di usia berapa ya, sekitar usia 50-an itu muda ya Bu Neni. Nah untuk menciptakan tubuh yang tetap segar dan bugar, nah itu pasti kan tergantung pada makanannya ya. Apakah makanan yang kita makan itu bisa Bu disukai, sementara Rasulullah kan tinggal di Arab nih Bu Neni, sementara kita tinggal di Indonesia. Nah, sebenarnya makanan yang disukai oleh Rasulullah itu apa Bu Neni? Nasi Padang kah? Atau telur ceplok gitu? Oke. Jadi ketika sudah belajar mengenal baginda Rasul, ternyata segala hal yang kita ikuti itu akan bernilai pahala, termasuk tadi karena ini bicara soal makanan, maka kita sebagai seorang muslim juga mencari tahu apa sih makanan kesukaan Rasul. Itu adalah bagian dari bukti kecintaan kita karena kita ingin mengikuti baginda Rasul. Ternyata Rasulullah itu adalah teladan kita dalam segala hal, termasuk dalam hal makanan. Jadi beliau itu
makanan kesukaan baginda Rasul itu adalah kurma. Salah satunya adalah kurma. Waduh, ini yang Bu Neni, anak-anak itu paling susah menyukai kurma ya Bu Neni ya. Apalagi di bulan puasa ini kurma itu kurang diminati untuk menu berbuka dibandingkan dengan es campur, kemudian dibandingkan dengan gorengan. Pasti yang diserbu pertama kali adalah es campur atau gorengan, bukan kurma nih Bu Neni. Ya. Padahal berarti kurma itu adalah salah satu makanan yang disukai oleh Rasulullah. Ya, betul. Jadi memang baginda Rasul itu menyuka makanan kesukaannya tidak hanya kurma, ada kambing, ada juga buah zaitun, ada juga yang lain. Cuma karena ini kita di bulan Ramadan, memang yang banyak kita temukan dari beberapa hadis itu bagaimana beliau berbuka, dan itu adalah beliau mencontohkan mengkonsumsi kurma. Jadi memang kalau kita, anak-anak kita nih, anak Insan Tama juga nih kayaknya ya, antum tidak suka dengan kurma, tapi kalau antum tahu bahwa kurma itu, makan kurma ketika berbuka dan juga ketika sahur itu adalah dapat pahala sunnah dari Rasul, dapat pahala sunnah karena mencontoh baginda Rasul, maka sebaiknya antum upayakan, karena ya tadi ketika makan itu yang kita cari itu bukan hanya perut kenyang saja, bukan hanya hilang dahaga saja. Tapi kalau kita makan dan minumnya mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dicontohkan Rasul, kita tidak hanya mendapatkan perut kenyang dan hilang haus, tapi juga mendapat pahala dari Allah. Masya Allahnya gitu. Hebatnya kita, berbangganya kita, antum semua berbangga dengan kita menjadi muslim itu. Mungkin anak Habib juga makan, kita makan. Ketika makan sama-sama berkenyang, tapi bedanya kalau kita orang Islam, ketika kita makan, kalau makannya mengikuti sunnah Rasul, maka bukan hanya perut yang kenyang, bukan hanya haus yang hilang, tapi dapat dari Allah. Luar biasa ya, ini. Makanya kenapa Islam itu senantiasa mengajarkan kita itu untuk makan makanan yang bukan cuma halal tapi thayyib. Bukan cuma halal tapi baik untuk tubuh kita ya. Mungkin anak-anak Insan Tama dari kelas 1 sampai kelas 6 tentu ingat ya, Bapak Ibu guru senantiasa mengingatkan bahwa makan makanan yang kita makan itu bukan cuma halal tapi juga thayyib. Baik. Nah, anak-anak itu kan suka sekali dengan makanan yang tidak thayyib nih Bu Neni. Contohnya seperti ciki nih, ataupun misalkan hal-hal yang mengandung MSG misalnya nih. Saran Bu Neni seperti apa nih agar anak-anak yang lebih suka makanan yang kurang thayyib ini bisa beralih kepada makanan yang thayyib? Anak-anak tuh ya pastinya memang karena Bu Neni juga pernah kecil, Bu Jan juga pernah kecil pastinya. Nggak langsung gede begini. Memang makanan yang kita lihat itu ada di warung, di toko, kalau kita ke Indomaret atau Alfamaret atau di iklan, yang banyak berseliweran di tengah-tengah antum itu adalah makanan yang menggoda mata, akhirnya diiklankan dengan semenarik mungkin, akhirnya antum ingin meniru dan ingin memakan dan mencobanya. Padahal belum tentu itu adalah makanan yang baik untuk konsumsi. Untuk tubuh kita terutama ya. Gue mau tanya nih, siapa yang nggak suka ciki? Ada nggak ya? Suka banget. Kayaknya jawabannya nggak ada yang ngacu. Kalau ditanya ada nggak yang nggak suka ciki? Ya susah jawabannya. Karena apa? Karena pastinya kalau ditanya gini baru nih, apakah antum suka makan ciki? Pasti kanjeng semua, ya kan? Kenapa? Ya ciki itu adalah makanan ya enak ternyata. Dalamnya itu ada MSG. Apa itu MSG? Penguat rasa. Yang bikin makanannya itu serasa enak sekali dan ketagihan. Pengen lagi. Padahal itu tidak thayyib. Tidak thayyib untuk tubuh ya. Kalau kita konsumsi setiap hari atau bahkan pagi, siang, sore, sehari, bukan sekali lagi. Boleh-boleh aja sih antum itu makan ciki boleh, tapi ya tidak sesering
Nah, hanya sekali, mungkin seminggu sekali, boleh jadi menu mingguan atau sebulan sekali Umi belikan ciki itu nggak apa-apa. Asal jangan berlebihan. Karena apa? Pastinya pernah juga untuk kelas atas ya. Kalau kelas 1 Bu Nani belum sampai ini di BSI. Yang kulu wasrobu wala tusrifu. Apa artinya? Sekali lagi Bu Nani. Coba diulang. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Termasuk tadi dalam makan, karena suka ciki terus aja makan ciki, makanya ganggu yang lain, hormonnya sayur nggak dimakan. Jadi makanlah yang tajib. Tajib itu apa? Berarti yang baik untuk tubuh, yang bisa diserap oleh tubuh dan nanti bermanfaat. Karena kemarin mungkin di Ngabuburit hari Rabu, Pak Budi menyampaikan bahwa kita ini makan bukan hanya tadi menghilangkan lapar dan haus, tapi sebagai seorang muslim, kita makan itu supaya kita punya tenaga untuk beribadah. Apalagi kan mau tarawih ya, biasanya habis berbuka itu ada sholat maghrib, ada tarawih ya. Kalau terlalu kenyang, aduh, nanti sholat tarawihnya jadi ngantuk. Ada kenyangkan, akhirnya rukunya nggak sempurna, sujudnya juga nggak sempurna. Harus tadi secukupnya saja dan sederhana saja, jangan berlebihan. Berarti sebenarnya Islam itu luar biasa ya Bu Neni ya. Buka puasa itu nggak harus makanan yang mewah ya Bu Neni ya. Nggak mesti. Kalaupun ya kalau antum mampu bisa menyediakan yang mewah ya boleh. Tapi ya ini tadi puasa itu kan seperti yang disampaikan sama Bu Neni minggu lalu ya, masih ingat nggak? Kalau hikmah puasa itu salah satu diantaranya adalah mengajarkan kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu. Ya, orang yang tidak mampu itu bukan hanya nggak dapat makan, tapi ketika dapat makan yang dapatnya itu makanan yang sangat sederhana. Lah kalau kita mungkin sudah merasakan nih laparnya, tapi nih mengkonsumsi yang sederhananya juga harus kita contoh mensyukuri ketika uminya nggak sempat belanja memasakan yang mewah atau yang anti kita, hanya tersedia kurma, air putih dan sedikit makanan gitu, tidak request-nya belum terpenuhi, tetap ucapkan syukur, alhamdulillah. Nggak nangis, nggak ngambek, nggak ngamuk. Ya kadang kan anak-anak gini Bu Neni, pokoknya buka puasa nanti sore pizza misalkan, pokoknya nanti sahurnya maunya sama spaghetti. Gitu Bu Neni, kadang anak-anak seperti itu ya. Kalau antum masih ingat tentang Jumat yang lalu ya Bu Neni, di mana ada kita di puasa ini kan harus berbagi. Kita belum ngecek nih anak-anak insan pertama dari kelas 1 sampai kelas 6 apakah sudah berbagi nih kepada siapa ya setiap harinya. Biasanya sih kalau sebelum pandemi biasanya ada kontrol cek ya Bu Neni. Coba silakan beri raise hand, siapa yang kemarin sudah berbagi makanan dengan tetangga atau teman. Baginya apa ke siapa gitu. Boleh gitu ya. Boleh lah. Ada nggak nih ya? Karena sudah menjalankan nggak nih? Siapa? Oke, ada yang ada Raka. Ada luar biasa. Masya Allah, boleh dinyalakan mic-nya. Oke, Raka kelas berapa Raka? Videonya dibuka ya sayang. Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Raka Eka Rafasya. Ini apa? Ini ada Pak. Ada Rafasya, berarti perempuan. Raka Eka. Coba. Laki-laki. Apa dia? Kalau salah itu soalnya. Oke. Itu Raka. Oke, ganti deh. Raka ngajarin video. Adeva. Oke. Adeva. Assalamualaikum Adeva. Waalaikumsalam. Oke, Adeva kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 kan? Kelas 2 Salman Al Farizi.
Oh gitu. Deva sudah berbagi belum kemarin sama teman atau tetangga? Udah. Oh sudah, alhamdulillah luar biasa. Semoga bertambah rezekinya untuk Adeva ya. Jempol dua ya. Alhamdulillah ternyata Adeva sudah berbagi. Nanti hari ini kira-kira Adeva mau berbagi apa ya dengan tetangga atau teman? Sudah direncanakan? Belum? Oh, nggak apa-apa. Nanti setelah mengikuti acara ini, siapa tahu Adeva mau berbagi juga nih ya. Ada ide ya. Tetap menyaksikan acara ini ya. Terima kasih Adeva. Ya, tetap semangat berbpuasa ya. Yang lain juga tetap semangat, tetap berbagi. Insya Allah kita masih ada sekitar 12 hari lagi ya. 12 hari lagi kesempatan untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Ya, luar biasa ya Bunda nih anak-anak Insan Tama ini. Luar biasa. Mereka senantiasa bersemangat di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, tadi kan Bu Neni menyampaikan terkait dengan makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah salah satunya ya Bu Neni. Salah satunya adalah air kurma ya Bu Neni. Air kurma. Nah, air kurma ini punya manfaat apa sampai Rasulullah kok begitu menyukainya Bu Neni? Oh ya. Makanan kesukaan Rasul itu salah satunya kurma. Nah, Rasulullah itu mencontohkan ternyata ketika beliau mengkonsumsi kurma itu tidak selamanya ada kalanya beliau membuat air rendaman kurma, Bu. Oh, kurma direndam di dalam air. Namanya itu nabis. Nabis. Jadi beliau suka membuat nabis. Itu gampang sekali membuatnya. Oh, dan ternyata ternyata air rendaman air kurma ini sangat bermanfaat. Sangat. Oke. Bu Neni, boleh nggak kita kasih kesempatan anak-anak Insan Tama yang ingin membuat air nabis? Okay. Bagi antum yang punya di rumahnya punya kurma, persediaan kurma, coba deh dicek, coba tanya sama Umi atau Abi atau orang yang ada di rumah, atau bisa cari di mari esnya ya, ada kurma atau tidak, antum siapkan, jangan lupa siapkan airnya juga dan botol ya, karena nanti kita akan di segmen akhir nanti ada ini yang akan mengajak antum untuk membuat bikin air nabis. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya dari Bu Neni sebenarnya air nabis ini memiliki manfaat seperti apa? Oh iya, jadi anak-anak yang solih dan solihah tahu nggak antum ternyata kurma itu ya manfaatnya luar biasa. Jadi buah-buahan yang Allah ciptakan itu kan banyak sekali. Kenapa Rasul itu suka dengan kurma? Karena ternyata, Masya Allah, kurma itu mengandung banyak sekali manfaat. Buah kurmanya sendiri itu manfaat kandungannya itu kayak serat, vitamin. Kayak serat itu untuk melancarkan ini ya. Itu kandungan buah kurmanya dulu. Tapi ternyata kalau sudah direndam air jadi air nabis, itu manfaatnya lebih banyak. Ada 9 manfaat. Oh, luar biasa. Sebentar Bu Neni, siapa tahu ada siswa Insan Tama yang ingin mencatat nih manfaat dari air nabis tadi. Nah, silakan ambil buku catatannya, kemudian dicatat ternyata ada 9. Kecuali kalau antum punya daya ingat yang luar biasa ya, bisa mengingatnya juga. Oke, yang pertama manfaatnya apa? Ya, manfaat air nabis yang pertama itu untuk pencernaan. Untuk pencernaan. Ya, untuk pencernaan. Kenapa bisa melancarkan pencernaan? Karena air nabis itu mengandung fenotik. Apa itu fenotik? Fenotik itu senyawa yang bisa membersihkan usus. Oh iya. Masya Allah. Di dalam tubuh manusia itu punya usus besar dan usus kecil. Jadi dengan meminum air ini bisa sehat ya ususnya. Mungkin ada sesuatu yang menempel atau yang kotor karena apa yang kita konsumsi ya. Yeah. Terlalu banyak mengkonsumsi yang tidak thayyib atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Itu kan harus dibersihkan tuh. Ternyata salah satu tipsnya untuk membersihkan usus
itu adalah dengan meminum air nabis. Karena manfaatnya adalah salah satunya bisa untuk melancarkan pencernaan karena mengandung fenotip air nabis itu. Yang kedua itu manfaatnya itu untuk detoksifikasi. Aduh, detok apa, Bu? Detok itu mengeluarkan racun. Racun. Ya, tadi ya, karena kita sengaja atau tidak sengaja mengkonsumsi makanan yang tidak toyib, atau kita nggak tahu tadi ada sesuatu yang tidak baik terus masuk dalam tubuh, maka kita tubuh itu perlu dibantu untuk mendetok, untuk mengeluarkan racun-racun yang sudah ada dalam tubuh. Caranya ternyata Masya Allah dengan mengkonsumsi air kurma. Kenapa bisa? Karena ada alkali. Oh begitu. Bukan alkalin ya nak ya, tapi alkali. Alkali apa ya nak? Ada yang tahu alkalin? Alkalin itu batu baterai. Namanya energizer. Apa ya? Benar nggak? Iya. Ya, batu baterai. Berarti mengandung air alkali ya. Jadi airnya itu jadi air alkali. Terus yang ketiga, manfaat air nabis adalah untuk diabetes. Diabetes itu penyakit kelebihan gula. Nah ini Ibu, kadang anak-anak itu memang sering sekali memakan makanan yang apakah suara Bapak Ibu guru kedengaran, Nak? Oke, Bu, tadi yang ke ya. Sudah sampai nomor 6. Ya, baik. Kita langsung yang ketujuh. Yang Gimana nih, Bu? Itu Atau barangkali ada yang masih bingung, bisa langsung antum ketik di kolom chat yang ingin bertanya. Insya Allah nanti Bu Neni bisa jawab ya. Sekali lagi Bu Ija sampaikan kalau antum ada yang ingin ditanyakan nggak usah dipendam. Silakan diketik di kolom chat nanti apa yang ingin antum tanyakan Insya Allah akan dijawab oleh Bu Neni. Nah tadi Bu Neni sudah menyampaikan 6 rahasia atau 6 manfaat minum air nabis. Nah sekarang yang ketujuh nih Bu Neni. air nabis itu bermanfaat. Yang ketujuh adalah untuk radikal bebas.
bebas, menangkal radikal bebas. Ya, tadi ya, selain untuk data pribadi, karena menangkal, karena kan tadi kita nggak tahu apa yang banyak virus, banyak bakteri ya Bu Nini ya. Berarti ini juga jadi penangkal nih ya Bu Nini dengan sering-sering mengkonsumsi minuman ini. Terus, Bu Ija ingatkan lagi yang mau bertanya, bisa langsung di-chat aja ya Nak, biar antum bisa langsung mendapatkan jawabannya dari Bu Nini. Kalau misalkan di nanti khawatirnya waktunya udah habis, nggak jadi bertanya. Silakan yang ingin bertanya, antum ketik di kolom chat, nanti insya Allah dijawab oleh Bu Nini. Tadi sudah yang ke-7 ya Bu Nini ya. Coba ada 2 lagi nih manfaat yang belum disampaikan oleh Bu Nini. Ya, untuk Allah, jadi bisa tambah pintar, tambah cerdas. Oh, ternyata minum air kurma tambah cerdas. Luar biasa. Hanya cerdas karena minumnya air jam-jam juga ditambah dengan jadi air nabas namanya jam-jam itu. Kalau misalnya beliau tinggalnya di Mekah ya, tinggalnya di Madinah, jadinya pastinya dalamnya dengan air. Dan kalau kita air mineral, yang penting air mineralnya air matang, bukan air mentah, sama manfaatnya akan didapat. Ya. Tadi yang ke-8 ya Bu Nini. Yang satu lagi nih Bu Nini, apa? Isotonik. Oh, minuman isotonik kan sekarang banyak ya Bu Nini ya. Katanya sih kalau minum pada saat sahur atau minuman yang mengandung isotonik langsung seger, langsung kuat. Jadi nggak loyo di siang hari. Kan kalau beli tiap hari lumayan cukup ini ya Bu Nini ya. Tapi ternyata kita bisa membuat minuman yang sama seperti minuman isotonik. Itu jadi Masya Allah. Jadi itu yang sekarang masih enggan atau nggak mau makan kurma, gimana caranya ya? Mana mau dapat sunnah dari Rasul, dapat pahala nih. Mana mumpung lagi puasa, kalau kita melakukan hal yang sunnah di bulan Ramadan itu pahalanya seperti melakukan hal yang wajib loh, Nak. Pahalanya luar biasa. Jadi air nabas itu kita mulai dari sekarang, pas bulan Ramadan kita minum, nanti kalau sudah terbiasa merasakan manfaatnya, antum lanjutkan. Nanti di bulan-bulan selain Ramadan tetap membuat air nabas untuk antum minum sehari-hari, karena itu manfaatnya luar biasa, ya kan? Pantesan Rasulullah dan para sahabat itu senantiasa memiliki tubuh yang sehat dan kuat ya Bu Nini. Bahkan kalau kita baca di sejarah, Rasulullah dan para sahabat itu di bulan puasa itu mereka justru melakukan perang ya. Kalau kita kan Bu Nini, aduh anak-anak kalau puasa mulai belajar jam 7:30 masih ngantuk, masih tidur gitu ya Bu Nini. Ternyata rahasianya kalau kita ingin meniru apa yang oleh Rasulullah dan para sahabat, memiliki badan yang tetap segar, fit dengan air tadi. Air nabas. Air nabas, insyaallah. Iya. Ternyata penting juga nih anak-anak semua mengetahui terkait dengan bagaimana sih menjaga tubuh ya Bu Nini ya. Iya. Makanya Rasulullah itu kan mengajarkan kalau habis sahur kita nggak boleh tidur lagi, gitu ya. Kemudian pada saat puasa jangan memperbanyak tidur, tapi banyak ibadah. Karena fungsinya tadi ya Bu ya, untuk menjaga stamina tubuh kita. Memang air nabas itu kalau kalau bingung seperti apa ya? Mungkin orang kenalnya itu istilah infus water. Biasanya kan kalau infus water itu mentimun ataupun misalkan lemon ya Bu. Nabas itu infus water kurma. Kalau biasanya uminya biasanya bikin infus water diisi lemon, timun atau buah-buahan yang lain, sayuran yang lain. Nah, itu namanya infus water. Tapi kalau yang rendangnya adalah kurma, namanya nabes. Ya. Luar biasa ya Bu Nini. Ilmu hari ini pasti antum pingin langsung mencoba karena pingin merasakan tubuh segar ya, tubuh yang segar. Apalagi kita masih ada sekitar 12 hari lagi nih menjalankan ibadah puasa yang selama 18 hari kerasa badannya lemes terus ya Bu Nini, mau disuruh belajar juga ngantuk terus. Mudah-mudahan nanti bisa mencoba
membuat air nabis ini. Oke. Oke, anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6, bagi antum yang ingin bertanya nih atau yang masih bingung terkait dengan apa yang tadi Bu Ijaz sama Bu Neni obrolkan, bisa langsung bertanya, nah. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Ibu Neni ya. Karena Ibu Neni ini sudah biasa ya Bu Neni ya mengkonsumsi air nabis ini ya. Insya Allah. Sudah merasakan manfaatnya. Kayaknya Bu Neni anak-anak perlu dikasih tahu ya cara membuatnya. Mungkin bagi yang sudah menyiapkan kurma dan air, siap. Bisa lihat tutorial yang akan dilakukan oleh Bu Neni untuk tunggu sebentar ya. Ya, anak-anak, Bu Neni akan menyampaikan tata cara untuk membuat air nabis ya. Yang dibutuhkan air berapa liter airnya Bu Neni? Bahannya dulu. Oke. Bahannya cuma 2 aja. Dua. Ini air mineral dan tentunya karena yang mau kita rendam adalah kurma, itu adalah kurma. Oh, kurmanya apa harus kurma khusus Bu? Enggak, semua kurma manfaatnya sama. Oke. Membedakan itu dirasa ya. Oke, berarti mau pakai kurma ajwa ataupun kurma sukari boleh. Boleh. Atau nih boleh Bu, kita kalau dikasih tambahan yang lain selain kurma itu boleh pakai chia seed. Chia seed itu apa Bu? Chia seed itu biji tanaman. Tanamannya namanya Salvia hispanica. Oh, susah banget Bu namanya. Itu kerabatnya daun mint. Nah, kalau kurma itu kan banyak yang jual ya Bu Nini, kita bisa dapatkan di mana aja. Kalau chia seed juga gampang. Banyak sama. Oh gitu ada. Ya, insya Allah ya bagi yang butuh nanti bisa ya tanya-tanya ke Bu Nini siapa sih yang jual. Gimana Bu cara membuatnya nih? Caranya adalah jadi siapkan air minum. Ini harus di botol atau di gelas tertutup ya Bu? Kalau ada gelas botol itu sebaiknya di botol. Atau kalau nggak ada pakai gelas, tapi setelah dimasukkan kurma harus ditutup. Oh gitu, kenapa Bu harus ditutup? Karena seperti kata Rasulullah, makanan dan minuman itu kalau setelah selesai dikonsumsi maka jangan dibiarkan terbuka. Kalau dibiarkan nanti ada yang makan. Oh begitu, sesuatu ya? Sesuatu ya, nanti ada yang ikutan makan. Jadi air mineral ini kita masukkan. Ingat ganjil ya Bu. Coba Bu Ijaz mau cek dulu ada nggak anak-anak yang itu ya? Anak-anak yang sudah menyiapkan kurma ada? Coba. Sudah ada. Sudah ada. Mana? Ya, air minum sudah ada ya. Air minumnya, Masya Allah. Siapa yang sudah menyiapkan kurma dan air? Ada? Sudah. Kaisar Hashim, Masya Allah banyak. Oh iya, luar biasa. Raden. Oke. Mana kelas 1? Bu Guru mau cari. Bu Neni mau cari kelas 1 nih. Ini ada kelas 1 story nih. Siapa Bu? Oh, sudah disiapkan masih ada ininya. Masih ada tangkangnya. Iya, ada biasa. Alhamdulillah. Ada Azwa. Bu Guru panggil deh. Naisa Nur Alif. Oke, kita ngobrol sama ini Bu Neni. Siapa namanya? Siti Tazkia. Siti Tazkia. Assalamualaikum Tazkia. Assalamualaikum Tazkia. Nyalain, pintar. Nyalain Pak. Assalamualaikum Tazkia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah nih Tazkia sudah menyiapkan kurma. Berapa kurma nah yang sudah disiapkan? 7. Masya Allah. Ya. Bapak Sandra. 7.
Oh, udah. Ini kurma juga. Ya. Terima kasih Taskia sudah menyiapkan 7 kurma untuk persiapan buka puasa ya. Mudah-mudahan kurma ini bisa nanti berbagi dengan Umi, Abi atau saudara-saudara yang lain ya Bu Neni ya. Boleh 7 dimasuk Tadi kurma yang dimasukkan itu ya, boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, 9. terlalu manis tapi dikurangi itu akan kita saja. Nih Bu Neni suka yang 3 ya. Bu Neni ada punya kurma 3 macam nih di atas mejanya Bu Neni. Jadi masing-masing jenis kurma dimasukkan 1. Itu bijinya nggak usah dikupas dulu ya Bu? Sebaiknya dikupas. Nah, bijinya dikupas dulu ya. Dikeluarkan dulu bijinya sebelum dimasukkan. Dikupas, jangan masuk. Bu Neni juga hampir lupa. Ya. Perlu dipotong-potong kecil-kecil Nggak dulu. usah. Oh, tidak usah. Nanti dia lalu dengan air ya. Nanti Dibuang bijinya langsung dimasukkan. Dimasukkan ke dalam air mineral. Ya. Ingat ya, ganjil. Ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. 1 lagi, bukunya sukanya kita aja. Karena tidak terlalu manis sukanya, jangan terlalu manis. 1 botol ini bisa untuk berapa kali minum, Bu? Ya, kalau berarti meminum ini sekali minum. Berarti kalau pengen punya persediaan banyak boleh ya, Bu? kalau ubinya ada apa namanya itu jar ya, besar ya. Iya. Apa itu namanya? Termos. Bukan termos. Teko kecil Teko itu kecil. ya. Oh, Ya, itu di situ bisa untuk keluarga. Oke. Kalau Tapi Bu, air nabis ini kan boleh kita konsumsi direndam dulu selama 6 sampai 8 jam. ya. Nah, itu boleh diminumnya berapa hari, Bu? Kita Oh, boleh iya. simpan. Jadi setelah dimasukkan kurma ke dalam botolnya, terus kalau punya ciasid ditambahkan ciasid 1 sendok. Setelah itu ditutup, disimpan 6 sampai 8 jam. Dikocok-kocok ya, karena dia siapa sudah mau dikonsumsi, diaduk dulu karena nanti itu kurmanya sudah Tercampur. lunak. Sudah lunak, jadi biar tercampur nanti diaduk kalau pas mau dikonsumsi. Nih, ada di tadi. Oh, iya. Nanti airnya berubah yang tadinya putih jadi berubah kecepatan ya karena kurma itu yang warnanya cepat ya. Ini yang sudah langsung dikonsumsi dan enaknya diminumnya ini ya. Oh ya. Terus kalau sudah jadi itu maksimal kalau di dalam kulkas boleh disimpan di kulkas 3 hari. Tapi kalau lebih dari itu tidak boleh dikonsumsi. Karena apa? Karena kurma itu buah, kalau direndam dalam air dia akan mengeluarkan alkohol. Kalau jadi haram ya, dan Bu. kalau Ya. ada alkoholnya nggak boleh dikonsumsi haram. Berarti batas waktunya 2 sampai 3 hari ya. Ya. Berarti Ya. anak-anak kalau antum mau bikin antum tulis ya. Tanggal Harinya, berapa ya? hari ini tanggal 30. Nanti sore kakak minum. Oh iya, besok masih bisa. Tapi kalau udah hari Senin nggak bisa karena udah kelamaan. Iya. Berarti tadi luar biasa ya, sangat mudah sekali membuat air nabis ini ya. Iya, sangat mudah. Sangat mudah. Oke, anak-anak, coba siapa yang sudah jadi? Ada nggak ya yang sudah jadi? Coba, adakah anak-anak yang sudah mengikuti apa yang tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Bu Neni yang sudah dicontohkan? Ya. Insya Allah ya Bu Neni, ini sangat mudah sekali, bisa dilakukan. Sangat singkat ya, nggak cukup waktu sampai berjam-jam ya Bu Neni. Jadi selesai jumlah langsung jadi, simpan di kulkas kalau suka dingin, kalau nggak suka simpan di atas meja makan, tapi jangan diminum pada saat belum maghrib. Iya, nggak boleh diicip-icip dulu ya Bu Neni ya. Oke, saatnya kuis online. Siap-siap videonya dibuka. Oke, saatnya kuis. Saatnya kuis. Ayo dibuka videonya. Oke, siapa yang bisa menjawab ya? Menjawab pertanyaan. Ada dua yang hadiah yang nanti akan diberikan ya bagi yang berani, bagi yang ikutan silakan langsung buka videonya ya.
videonya dibuka ya nak ya, biar kelihatan nih siapa yang mau. Siapa yang mau hadiahnya? Hadiah. Tekan tangannya. Mana ya? Mana ya yang sudah buka ini, buka video. Ayo yang Oke. Ini pertanyaannya apa? Biar semangat. Oke. Yang ingin hadiah coba bisa jawab pertanyaan dari Bu Neni atau tidak. 3 saja manfaat dari. Silakan dibuka videonya, kemudian nanti angkat tangannya ya, beri tanda raise kan ya. Yang berani menjawab, beri tanda. Kalau soalnya sangat mudah, kalau antum mengikuti nanti bisa jawab. Mana yang cari dulu ya. 3 manfaat air nabe. Tadi Bu Neni itu sudah menyebutkan 9 ya. Menyebutkan 3 saja. Siapa yang berani? Hadiahnya ada besok. Sudah siap? Atau masih ditunjuk? Oke. Coba kita coba. Kelas 1 deh, coba mana kelas 1? Mana videonya? Mana? Sudah ada yang ingin menjawab? Siapa yang berani tadi menjawab? Siapa aja yang berani boleh. Coba dari kelas 1 sampai kelas 6. Siapa yang bisa menjawab? Soalnya sangat mudah. Ayo pintar. Ayo nak. Ibu udah sebutin 9, antum cukup Iya. aja. Dari 9 manfaat air nabes, cukup antum sebutkan 3 saja. Manfaatnya untuk apa saja. Bagi yang punya jawabannya silakan. Akmal ada? Oke, Akmal mana Akmal? Bentar ya, sayang. Oke, assalamualaikum Akmal. Assalamualaikum Akmal. Masih di mute, Pak. Assalamualaikum. Akmal. Akmal kelas berapa? Kelas 5. Oh, kelas 5. Ada pertanyaan, apa sih manfaat dari air nabes? 3 saja sebutkan, coba. 1 untuk pencernaan. Oh, betul. 2. 2 menambah cerdas. Pinter. 1 lagi, Mas. 3 isotonik. Alhamdulillah. Sil mendapatkan hadiah di kuis ini. Wah, selamat ya Akmal ya. Iya. Nanti akan diberikan ke guru kelasnya ya, Nak ya. Terima kasih Akmal. Ada satu lagi nih, Bu Neni. Siapa yang ingin dapat hadiah seperti Akmal? Coba. Ada satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah tadi apa Bu Neni? Oh ya, berapa lama
berapa lama merendam Berapa lama merendam kurma tadi? Jadi ada yang tahu? Ya, silakan berikan raise hand-nya. Yang tahu jawabannya? Oke, di situ ada Maulana. Maulana kelas 5 ya, yang paling cepat nih. Paling cepat memberikan tanda raise hand-nya. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar Maulana, sehat? Alhamdulillah sehat. Maulana sudah tahu pertanyaannya ya tadi, berapa lama sih merendam kurma ini untuk dijadikan air nabis? 8 jam. 8 jam. Bagaimana kemudian jawabannya? Betul. Selamat Maulana. Antum hebat, berarti antum menyaksikan ya dari awal ya dan menyimak, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Maulana, antum dapat hadiah. Nanti antum bisa mendapatkan hadiahnya di keluarga. Terima kasih Maulana. Alhamdulillah nih Bu Neni, kita sudah berbagi ilmu ya Bu Neni ya terkait dengan manfaat dari air nabis. Kita juga sudah berbagi. Jadi mulai sekarang anak-anak tuh nggak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi kurma ya Bu. Jadi nggak, kalau makan kemanisan jadi antum merasa enak, ya sudah dibuatlah air nabis. Jadi insya Allah manfaatnya antum dapat, sunahnya juga pahalanya antum dapat. Ya, luar biasa ya. Jadi sunahnya dapat, kemudian manfaatnya juga dapat. Jadi luar biasa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita tetap sehat, tetap kuat, tetap bugar di puasa Ramadan kali ini, dan juga mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun berikutnya. Ya. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Neni yang sudah menemani kita di acara kepompong Ramadan kreatifnya Insan Tama di segmen Dapur Sedap ya Insan Tama. Beli pandan di pasar lama. Jangan lupa membeli kurma. Bulan Ramadan semakin bermakna. Terus ikuti kepompong Ramadan di Insan Tama. Terima kasih anak-anak semua. Semoga kita bertemu lagi di acara-acara berikutnya. Ya. Nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sekolah Insan Tama, baik SDIT maupun SMPIT, bisa langsung menghubungi PPDB, panitia PPDB di Insan Tama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.